Halo pemirsa, senang sekali kita bisa bersua dalam program Wakil Rakyat Bicara Sawit bersama dengan saya Melisa Gandasari. Pemirsa, tahukah Anda Indonesia dikenal sebagai Raja Kelapa Sawit Dunia, di mana Indonesia menguasai sekitar 55% ekspor sawit global dan juga menjadi produsen minyak kelapa sawit nomor 1 dunia sejak tahun 2006. Nah, di tahun 2021, produksi minyak kelapa sawit Indonesia mencapai angka 44,5 juta ton. Dan di tahun 2022 ini, produksi minyak kelapa sawit diperkirakan mencapai angka 49 juta ton. Nah, melihat angka ini, komoditas kelapa sawit tentunya memenuhi kriteria sebagai industri unggulan sehingga pantas untuk dikembangkan lebih luas lagi. Program hilirisasi industri kelapa sawit menjadi salah satu yang perlu didorong agar Indonesia memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari komoditas kelapa sawit. Nah, seberapa penting kemudian program hilirisasi industri kelapa sawit bagi Indonesia? Kita akan bicarakan dengan tamu saya hari ini, yaitu dengan anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Haji Muhammad Syafruddin STMM yang sudah terhubung dengan kami secara virtual. Halo Pak Rudi, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Hari ini kita mau bahas mengenai program hilirisasi industri kelapa sawit. Tapi kita mau melihat kemudian mengenai perkembangan industri kelapa sawit yang begitu luar biasa terakhir-terakhir ini. Bagaimana kemudian Bapak melihat peluang dari hilirisasi industri kelapa sawit ini, Pak? Ya, kita bersyukur ya bahwa Indonesia ini memiliki industri kelapa sawit yang sangat luar biasa. Tadi dikatakan dengan luas dan sejak tahun berapa gitu sangat luar biasa. Tetapi kalau kita melihat ini, tetap saja kita mendapatkan bahwa produk atau industri kelapa sawit di Indonesia tetap mendapat sentimen negatif. Ini bukan sentimen negatif masalah harga. Opini orang dalam kampanye menyampaikan tentang kelapa sawit Indonesia jauh dari kualitas dan yang lain. Nah, ini adalah merupakan tantangan buat kita semua. Kita sudah dianugerahi luas yang cukup luas sekali untuk kelapa sawit. Nah, bagaimana caranya kita menstabilkan produksi daripada kelapa sawit Indonesia agar bisa dipergunakan maksimal untuk kepentingan Indonesia, dan tidak hanya untuk Indonesia saja, tetapi untuk kepentingan internasional. Ada peluang apa kemudian di depan kalau kita bisa melakukan hilirisasi dengan baik sehingga dampaknya nanti bisa lebih besar lagi untuk masyarakat Indonesia, Pak? Ya, kalau dikatakan peluang apa yang bisa kita ambil ke depan untuk menjaga kestabilan, itu sangat banyak sekali. Para ilmuwan, para konsultan itu mengerti ya. Kelapa sawit itu tidak hanya seperti minyak kelapa, tetapi mungkin nanti akan berkembang dengan hal-hal yang lain. Bahwa dari kelapa sawit akan berkembang dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan home industry, kebutuhan yang lain, kebutuhan pabrik. Dan ini sampai dengan hari ini saya katakan bahwa kebutuhan kelapa sawit itu tidak hanya untuk satu segmen saja untuk minyaknya, tetapi yang lain-lain juga bisa dipenuhi untuk kepentingan yang lain. Nah, ini adalah merupakan catatan buat kita semua bahwa sekali lagi berkelapa sawit itu tidak hanya untuk minyak, tapi misalnya banyak untuk yang kepentingan yang lain-lain. Di Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk memasarkan minyak sawit dan produksi di turunannya. Ya, turunannya itu misalnya tidak biji, tidak hanya pohon atau yang lain, tetapi kelapa sawit memiliki hal-hal yang kompleks dan punya kepentingan dan punya fungsi yang berbeda-beda. Apakah ada target kira-kira berapa lama lagi kira-kira ini program hilirisasi industri kelapa sawit bisa terlaksana dengan baik, dan mungkin ada pesan ataupun harapan yang ingin disampaikan kepada para stakeholders tadi yang ikut serta dalam program hilirisasi industri kelapa sawit ini, Pak? Semua stakeholder yang bertanggung jawab untuk masalah kelapa sawit, mulai petani, kemudian ownernya, kemudian perusahaan, kemudian pemerintah, kemudian siapapun juga, ini harus cepat. Segala sesuatu yang bermasalah dalam hilirisasi dari kelapa sawit tadi segera diselesaikan supaya tidak ada masalah. Dan saya sampaikan kepada Indonesia sebagai salah satu negara penghasil sawit terbesar yang dikatakan tadi, ini harus dijadikan sesuatu opportunity yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita tidak melihat sebagai sesuatu yang luar biasa, maka saya yakin perkelapa sawitan di Indonesia tidak akan bisa maju. Yang kita harapkan bersama tadi ada target, ada upaya, kemudian yang paling penting bisa menjamin kesejahteraan Indonesia buat kita semua. Baik, terima kasih Pak Rudi untuk waktunya. Kita doakan bersama semoga betul-betul ada cetak biru yang bagus dan juga bisa dilaksanakan dengan baik program hilirisasi industri kelapa sawit ini sehingga tadi bisa tetap menjadi nomor 1, bahkan lebih memberikan dampak yang lebih besar lagi kepada masyarakat Indonesia. Baik, demikian program Wakil Rakyat Bicara Sawit kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.